sembahyang umat Hindu semestinya meniru konteks apa? Konteks satu kali seperti pandita. Seperti pandita. Maksudnya begini, bukan sembahyangnya itu meniru pandita aja, waktunya yang ditiru. Kalau mewajibkan 3 kali itu berat sekali, karena umat Hindu itu tidak hanya sembahyang 3 kali sehari, tidak hanya itu. Om Swastiastu. Ini saya hari ini akan menyampaikan Dharma Wacana sehubungan dengan kegiatan sembahyang atau kegiatan bakti kita kepada yang widi pada kegiatan sehari-hari. Ini begini Bapak Ibu warga Dharma, bahwa sebenarnya agama Hindu yang kita warisi ini, agama Hindu yang kita warisi ini sebagai Hindu yang Nusantara begitu, itu kita bisa melihat bagian-bagian peninggalan nenek moyang kita dahulu. Bersyukurlah Hindu yang jaya pada masa di Jawa ini, ya, pada masa Kediri, pada masa Singasari, dan pada masa puncaknya pada masa Majapahit. Kemudian hampir di Bali istilahnya, hampir di Bali. Jadi Jawa runtuh gitu, agama Hindu Jawa runtuh, tetapi bersyukur Astonggara Bali menjadi tumpuan karena tidak runtuh gitu, sampai hari ini tidak runtuh ajaran Hindu Nusantara. Bahkan sekarang ini mulai berangkat bangkit gitu. Nah, apa yang perlu disimak dari kegiatan persembahyangan begini Bapak Ibu, hal yang kita warisi dalam tradisi kehinduan tidak ada aturan yang baku terhadap berapa kali sembahyang satu hari. Tidak ada aturan yang baku mengenai berapa kali sembahyang tiap hari. Aku nanti mantu, nggak boleh nanti. Lalu gimana aturannya? Tradisi yang kita warisi itu adalah tradisi-tradisi bagaimana menghidupkan tempat-tempat, bagaimana menghidupkan tempat-tempat dan nguripi tempat-tempat yang kita sebut sebagai parahyangan. Parahyangan. Lalu bagaimana tradisi Pawongan, bagaimana tradisi Paromangan? Tradisi Paromangan, Pawongan, dan Parahyangan itulah yang sebenarnya diwarisi oleh kita ini. Kalau Pawongan Bapak Ibu untuk orang itu tradisinya adalah wetonan yang begitu. Lalu bagaimana tiap hari nguripi diri, itu tradisi kita. Jadi menghidupkan diri itu tiap hari itu. Tetapi aturannya bagaimana? Aturannya itu diatur al-Quran namanya.
Jadi kalau para umat sedharma tidak mengguru, itu tidak ada aturan. Tapi bagaimana aturan tiap hari supaya ada aturan? Silakan berguru. Silakan umat sedharma ini berguru. Tapi kalau tidak ada berguru, tidak ada aturan. Beragama Hindu tidak ada aturannya. Sembahyang tiap hari bagaimana? Tidak ada aturannya. Yang ada aturannya adalah berguru. Berguru maka pada kehidupan umat Hindu itu adalah berguru. Nah, siapa guru kita? Guru itu ada yang disebut dengan catur guru. Nah, guru yang paling tinggi adalah beliau yang bernama guru. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ya, guru yang mengajari itulah menyuruh kita sembahyang satu hari berapa kali begitu. Nah, untuk selanjutnya parahyangan ngidupi diri ini adalah tahunan dengan otonan, dengan bagaimana melakukan kegiatan untuk menghidupkan diri. Nah, itu kegiatan sehari-harinya. Nah, kemudian parahyangan dan palemahan Bapak Ibu, satu hari sekali umat Hindu harus atau wajib mesaiban gitu loh. Mesaiban itu istilahnya ngejot atau katakan mengaturkan dupa di masing-masing tempat yang memang disucikan. Itu wajib keadaan yang kita dapatkan dari persoalan kehidupan umat Hindu yang ada sekarang ini. Nah, sejak sekitar tahun 60-an kalau salah, agama Hindu kita terdaftar sebagai agama, terdaftar di Indonesia sebagai agama. Nah, pada saat itu karena konsep satu hari itu agama itu sembahyang berapa kali, bingung menjawab karena tidak ada aturan. Sembahyang berapa kali sehari tidak ada aturan. Karena konsep agama itu kita bukan sembahyang begitu, tetapi konsepnya ternyata karangan, lalu mesaiban itu konsepnya, lalu harus mengatur. Nah, kalau tiap hari itu harus itu. Dan kalau punya penilaian panggilan Bapak Ibu tidak pernah hantui satu hari, itu salah, itu wajib. Harus punya panggilan, itu harus satu hari itu harus hidupkan itu dengan paling tidak dupa itu satu hari, itu wajib itu. Nah, tetapi lalu sembahyang gimana? Umat itu tidak ada aturannya. Tapi kalau begitu membuat panggilan, wajib itu harus supaya jangan setan yang hadir di panggilan itu kesana pengertiannya. Maka hati-hati kalau membuat pilih-pilih, hati-hati buat pilih-pilih. Umpamanya di rumahnya membuat pilih penuh karang gitu ya. Tiap hari itu harus diaturi itu. Diaturi apa? Ya, pengertiannya bagaimana menghidupkan penuh karang itu. Nah, ini kegiatan umat Hindu yang kita warisi sejak zaman dahulu. Lalu bagaimana sembahyang kita? Nah, sembahyang itu aguran-guron, manut kepada siapa gurunya. Siapa gurunya. Oleh karena itu para umat sedharma sebaiknya berupaya mencari guru, berupaya mencari guru. Nah, seperti pandita gurunya guru nabinya. Kalau pemangku, siapa yang menjadi gurunya? Kemudian kalau umat, mencarilah guru supaya bisa melaksanakan kegiatan bagaimana seharusnya tiap hari. Gitu ya. Nah, kalau tidak punya guru, namanya tidak punya guru, lalu ya sembarang mau sembahyang
1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali. Nah, tetapi sejak tahun 60 itu akhirnya ada kesepakatan pemerintah Bali kemudian membuat rangkuman puja-puja yang dirangkum menjadi puja Trisandia. Nah, lalu disebarkanlah kepada seluruh umat Hindu, sebaiknya sembahyang 3 kali sehari. Coba para umat Hindu yang mengadakan ritual ya dengan kegiatan Trihita Karana yang begitu rumit, kegiatannya harus begini harus begitu, lalu ditambah sembahyang 3 kali sehari, itu ngalang-ngalai pandita itu. Ngalang-ngalai pandita itu wajibnya 1 kali sehari. Pandita 1 hari sekali wajibnya. Tapi jangan dilihat orang sembahyang umat Hindu itu dari konsep sembahyang saja, bukan. Karena umat Hindu itu bukan dilihat dari konsep sembahyang saja, tetapi umat Hindu dilihat dari Trihita Karana, dari pawongannya gimana, panemahannya gimana, parahyangannya gimana. Tidak bisa dilihat dari sembahyangnya saja, karena umat Hindu melaksanakan kegiatan yang 3 hal ini berat sekali, Bapak Ibu, berat sekali. Maka umat Hindu di Bali dulu tidak ada persoalan yang disuruh sembahyang tiap hari, tidak ada. Tetapi kegiatannya begitu berat. Setiap hari itu harus bersaiban. Satu keluarga itu hanya 1 kali, tidak punya 5 anak itu tidak 5-5-nya melakukan saiban, hanya 1 orang yang melakukan saiban itu. Maksudnya mengaturkan nasi atau sajen di Pak Lurah gitu ya, atau di Pangkiran, di mana kan tempat-tempat biasanya di gentong, kemudian di api, kemudian di beras, kemudian di mana lagi? Kalau segan di depan rumah, di mana? Akhirnya palemahannya udah setiap hari deh. Nah, harapan umat Hindu itu 5 anggota keluarga itu sudah diwakili oleh pelemahan itu, asal masuk ke rumah nyaman gitu. Nah, belum lagi ada persoalan hari-hari kalau di Bali kajeng kliwon nemunya, kemudian kliwonnya, kemudian hari-hari sucinya, terus menerus begitu, akhirnya penuh kegiatan, tidak sempat melaksanakan kegiatan setiap hari. Nah, oleh karena banyak acara, maka pendeta saja itu diwajibkan surya swana 1 kali sehari. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu umat sedharma ini? Saya kemarin sempat menyampaikan kepada para pemangku dalam pembekalan pemangku di Kenjeran. Ini PHDI Kota Surabaya mengadakan pelatihan pemangku yang besok ini ada acara di mana? Acara Piodaran Berkejar yang akan datang ini, termasuk Bapak Ketut Guntra yang sebagai PHDI Kota Surabaya akan memimpin sebagai pemangku, nah ikut sebagai peserta. Nah, kami sampaikan bahwa sembahyang umat Hindu semestinya meniru konteks 1 kali seperti pandita. Maksudnya begini, bukan sembahyangnya itu meniru pandita aja, waktunya yang ditiru. Jadi pada pagi hari sebelum matahari terbit sampai pada matahari terbit
itu kewajiban pandita yang disebut Nurya Sewana. Lalu bagaimana kepada umat dan pemangku? Nah, saya menyampaikan bahwa pemangku seharusnya wajib itu. Nah, lalu setelah diskusi panjang dengan teman-teman umat sedama, loh, pemangku wajib, pandita wajib, harusnya umat juga wajib, karena ini berlaku untuk seluruhnya. Nah, lalu bagaimana kewajiban umat Dharma? Bapak Ibu, para remaja atau mahasiswa yang saya hormati, mungkin panjenengan itu naruh dupa saja sudah cukup, begitu. Kalau bisa naruh dupa lalu duduk, lalu melaksanakan tulisan dia saja sudah cukup. Kalau wah Pak, saya kan nggak bisa karena pakai masuk jam 6 saya sudah masuk, gimana caranya itu? Ya kalau bisa bangun pagi sedikit, tidak usah macam-macam, taruh dupa, itu sudah masuk sembahyang. Sembahyang itu naruh dupa saja sudah sembahyang, apalagi bisa naruh dupa lalu duduk sebentar, ya Tuhan, saya mengaturkan doa semoga lahir, sudah beres, balik sudah. Itu sudah satu kali, satu hari, dan itu tidak perlu 5 kali, tidak perlu 6 kali, tidak perlu, tapi ingat pagi hari. Nah, pagi hari itu disebut Surya Sewana. Nah, Surya Sewana itu bagi pandita membutuhkan waktu berapa? Hampir 1 jam. Pandita 1 jam, profesional gitu. Temanku mungkin bisa jadi ya 15 menit gitu nih. Nah, kalau temanku tidak pernah melaksanakan tiap hari itu, hanya berdasarkan ngantem-ngantem saja, berarti tiap harinya tidak melakukan nanti. Nah, oleh karena itu perlu meniru konsep pandita. Dan umat gini bagaimana? Nah, kan sudah Masaiban jangan dihitung. Masaiban itu untuk keluarga. Bisa jadi setelah menyajikan makanan, membuat makanan, itu jangan dihitung. Nah, ini maksudnya pribadi umat Dharma itu wajib itu 1 kali, wajib 1 kali. Kalau mewajibkan 3 kali itu berat sekali, ya? Karena umat Hindu itu tidak hanya sembahyang 3 kali sehari, tidak hanya itu. Berbeda dengan umat lain yang memang hanya itu. Tapi kalau umat Dharma tidak seperti ini, wajib datang, aturan kepura 15 kali, hari sekali itu wajib. Kemudian lagi belum ada pelinggit-pelinggit di mana wajib maturan. Aduh, penuh kegiatan kalau umat itu. Nah, oleh karena itu bagaimana tiap harinya? Nah, tiap harinya itu kalau menurut pandita itu 1 kali Surya Sewana. Mengapa melaksanakan Surya Sewana begini Bapak Ibu? Mengapa itu pagi nggak ya? Loh, akhirnya kan siang juga boleh, malam juga saya paginya nggak bisa loh. Begini Bapak Ibu, mengapa pandita itu memilih sekali kewajibannya dalam 1 hari itu di pagi hari yang disebut dengan Surya Sewana? Begini Bapak Ibu, hidupnya puja, hidupnya mantra, hidupnya doa, hidupnya sesuatu yang akan dilakukan, itu kuncinya adalah menghidupkan api katanya ini. Maka di Weda puja pertama kali adalah puja kepada Agni ya. Nah, kemudian bagaimana persoalan Agni ini? Nah, Agni itu simbolnya ya, kalau pertiga ke bumi itu magma di dalamnya ya, magma.
Kalau di alam semesta ini matahari. Makanya zaman dahulu jadi Jepang itu pemuja dua matahari, kemudian Romawi, Eropa dan semua itu mesti tradisi perapian. India, Cina dan kita itu tradisi perapian. Nah ini lalu menjadi bagian yang sangat diugemi oleh para Brahmana di zaman dahulu sampai sekarang. Nah maka ada istilah Agni Hotra. Nah konsep ini lalu dilakukanlah pada pagi hari untuk menghidupkan pribadi dalam satu hari. Jadi menghidupkannya itu di pagi hari dalam satu hari, bukan menghidupkannya di sore hari, bukan menghidupkannya di malam hari. Karena Agni itu berada pada posisi alam semesta matahari, kemudian pada bumi itu magma, pada diri itu ada di Muladhara Cakra. Muladhara Cakra itu cakra yang paling bawah, itu simbolnya api. Untuk menghidupkan api yang dari cakra dalam diri, kemudian dari dunia, kemudian dari matahari, itu wajib menggabungkan konsep itu, melakukanlah kegiatan sembahyang kepada matahari. Artinya sembah kepada beliau yang kuasa, yang pencipta matahari. Kapan itu? Ada di pagi hari. Nah oleh karena itu umat Hindu itu sebenarnya sudah memilih waktu yang paling tepat untuk sembahyang, itu adalah di pagi hari. Nah secara pribadi itu sudah ditetapkan untuk para pandita. Untuk para pemangku tidak diatur, untuk para umat tidak diatur. Nah saya kemarin di Kenjeran menyampaikan hendaknya bukan hanya pandita, tetapi mangku juga, umat juga. Nah lalu bentuknya tidak seperti pandita. Kalau pandita 1 jam setiap hari profesional, soalnya pagi hari itu profesionalnya sebagai pandita soalnya. Nah sekarang profesional itu mangku. Ya kalau tidak 1 jam ya 15 menit lah, 15 menit atau katakanlah 20 menit lah pemangku. Tapi umat kan tak bisa dituntut harus sekian menit dan sudahlah sebisanya. Tapi sebisanya harus, monggo bentuknya mau saja, mau bentuknya mengaturkan dupa saja, atau mau ngacet saja, mau berangkat kantor nih. Tapi kalau kantor kan setengah 8, jam 7, itu sudah agak telat, kan harus maju. Maka pada saat sebelumnya sudah kasarannya meditasi lah. Mau meditasi monggo, mau mengaturkan dupa monggo, mau sembahyang monggo, mau bersaja monggo. Silakan berguru kepada guru masing-masing. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan karena informasi ini merupakan informasi penting bagi para umat dharma. Semoga hal ini bisa dilaksanakan oleh semua umat, semua orang-orang suci seperti Pinandita, seperti Pandita. Nah para umat dharma memang aturan, sekali lagi aturan yang jelas untuk sembahyang berapa kali sehari itu dari zaman dahulu tidak diatur, bahkan sampai sekarang itu tidak diatur karena banyaknya kegiatan umat Hindu yang disebut dengan pawongan, paleman, dan parahyangan. Kalau tiga hal ini begitu dilakukan dengan baik,
sibuknya bukan main, sibuknya bukan main, sibuknya bukan main. Oleh karena itu, bagaimana ketentuan untuk sembahyang setiap hari? Nah, kita mengacu pada pandita, begitu saja mungkin. Jadi pandita itu wajib 1 kali sehari. Nah, paling tidak pemangku dan umat sedharma mengikuti saja. Tapi bentuknya berbeda. Kalau pandita mungkin habis waktunya 1 jam lebih untuk sembahyang. Nah, kalau pemangku mungkin separuhnya, bisa jadi 30 menit atau mungkin 20-15 menit. Nah, kalau umat sedharma, ya sudahlah 5 menit cukup. Mungkin 1 menit juga cukup. Nanti dengan sembahyang 1 menit, dia akan masuk ke wilayah terus menerus ada sebuah perkembangan. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada para umat sedharma, saya ucapkan selamat Hari Raya Garunan, selamat Hari Raya Kuningan. Semoga Garunan dan Kuningan ini bisa menyebabkan Bapak Ibu lebih rahayu, lebih sejahtera dari sebelumnya. Saya akhiri Parama Santi. Om Santi 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 Om.